Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Sahabat Ngabar TV yang berbahagia, senang sekali rasanya pada kesempatan kali ini kita dapat berdiskusi terkait psikologi klinis khususnya dalam memahami anak dan remaja. Sebelum kita beranjak ke tema yang lebih khusus, saya ingin memperkenalkan dulu bahwa pada intinya psikologi ini bertujuan untuk memahami seseorang, baik perilaku ataupun proses mental mereka. Perilaku ini mulai dari cara duduk, berbicara, dan lain-lain. Sedangkan proses mental ini juga terkait banyak hal dalam diri kita, seperti berpikir, emosi, bahkan intelijensi, kreativitas, dan lain-lain. Nah, ketika kita membicarakan terkait psikologi klinis, ini menjadi lebih khusus, di mana psikologi klinis ini lebih terfokus kepada hal-hal terkait gangguan psikologi pada manusia. Karena dalam psikologi klinis, setiap dari kita itu tidak ada yang sempurna. Seperti dalam Islam, bahwa kesempurnaan hanyalah milik Allah, sehingga Allah menciptakan setiap manusia ini memiliki kekurangan dan kelebihan. Nah, dalam memahami kekurangan-kekurangan ini dan juga untuk memaksimalkan potensi yang ada, maka ada psikologi klinis ini. Nah, lebih terkhusus lagi tema kita pada hari ini adalah psikologi klinis untuk memahami anak dan remaja. Sebelumnya kita harus mencari tahu dulu anak itu siapa dan juga remaja itu siapa. Kalau kita berbicara tentang anak, maka ketika seseorang lahir ini masih dikatakan bayi ya. Dan ketika anak berusia 2 sampai sekitar 6 tahun ini adalah masa anak-anak awal. Sedangkan 7 sampai 12 tahun ini biasanya yang biasa masyarakat kita sebut dengan usia anak-anak. Nah, sedangkan remaja ini ketika sudah pubertas sekitar usia 12-13 tahun sampai usia sekitar 20 tahun awal. Nah, dalam memahami gangguan-gangguan tadi, psikologi klinis juga menggunakan beberapa sudut pandang, yaitu pencegahan atau preventif, kuratif atau pengobatan, dan yang terakhir adalah rehabilitasi atau bagaimana pemulihan terkait gangguan tersebut. Iya, memang ada kecenderungan anak-anak zaman sekarang ini mereka lebih tertutup dan tidak nyaman ketika dekat dengan orang lain. Nah, hal ini bisa kita analisis bahwa segala sesuatu yang terjadi pada diri kita itu berawal dari lingkungan terdekat kita, yaitu keluarga. Terlebih lagi adalah orang tua. Maka ketika anak menjadi seperti itu, maka kita bisa melihat bagaimana cara orang tua ini mendidik dia dari kecil. Ketika orang tua melatih terbuka sejak kecil, ditanya di sekolah ngapain, tadi pelajarannya bagaimana, seperti itu, maka anak terlatih untuk terbuka. Dan orang tua ini menjadi fondasi awal apakah anak terbuka atau tidak kepada orang lain. Namun jika ini tidak terlatih, maka anak ini bisa mengembangkan ketidakpercayaan atau rasa curiga kepada orang lain bahwa apakah saya bisa mempercayai orang lain? Orang tua saya saja belum bisa saya percayai, apalagi orang lain, seperti itu. Maka anak menjadi lebih tertutup dan tidak nyaman ketika dia berdekatan atau ditanya-tanya oleh orang lain. Iya, betul sekali. Jadi bahwa kenapa kok anak menjadi kurang dekat dengan orang tua, apalagi lingkungan di luar orang tua, salah satunya juga karena respon yang salah dari orang tua itu sendiri. Terkadang tidak hanya cuek ya, bahkan ada orang tua yang menganggap prestasi anak ini biasa-biasa saja. Bahwa permasalahan yang mereka hadapi ini adalah hal yang kecil menurut orang dewasa. Padahal menurut remaja bahkan anak-anak itu adalah hal yang besar bagi mereka. Namun ketika lingkungan terdekat mereka menanggapi dengan
tidak semestinya, yaitu cuek, dengan kemarahan, seperti itu, maka anak juga tidak akan lagi merasa nyaman untuk bercerita lagi. Ketika respon yang salah dari lingkungan tadi juga membuat anak merasa tidak dimengerti, maka ini adalah titik atau poin penting dalam psikologi, bahwa mengerti itu adalah sesuatu yang sangat penting. Ketika anak merasa tidak dimengerti, maka dia mending saya pendam sendiri daripada saya cerita ke orang lain tapi orang lain juga nggak ngertiin saya. Permasalahan yang sering kita jumpai salah satunya betul, yaitu ketika orang tua selalu menganggap anaknya menjadi anak kecil, bahkan ketika mereka berusia remaja atau dewasa. Nah, hal ini sebenarnya diawali oleh rasa tidak tega orang tuanya ketika anaknya melakukan sesuatu yang mungkin sedikit beresiko sebenarnya, tapi ketika orang tua ini tidak tega, maka anak juga akan sulit berkembang. Karena anak juga membutuhkan permasalahan-permasalahan yang sesuai dengan kapasitas mereka agar mereka berkembang menjadi lebih dewasa, menjadi lebih matang. Tapi ketika orang tua tidak tega, maka hal itu akan terhambat. Nah, ketika perkembangan anak menjadi terhambat, anak menjadi ketergantungan kepada orang tua, bahkan pengambilan keputusan terkadang juga harus bertanya kepada orang tua. Nah, maka hubungan seperti ini akan memperparah keadaan bahwa anak selalu membutuhkan orang tua dan orang tua menganggap anaknya tidak mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Seperti itu. Nah, jikapun anak ini merasa mampu, ketika orang tua ini tidak tega dan selalu overprotective terhadap anaknya, maka hal ini juga tidak akan hilang. Bahkan beberapa kasus tidak hanya ketika dewasa ya, bahkan setelah menikah pun terkadang orang tua juga masih tidak tega bertanya bagaimana keadaanmu, bagaimana yang lain, padahal itu secara perkembangan, psikologi perkembangan ini juga kurang pas gitu. Nah, sebagai orang terdekat, mungkin kita sebagai orang tua atau sebagai guru, sebagai teman gitu ya, yang bisa kita lakukan yang pertama adalah mendengarkan cerita mereka dulu gitu ya, karena mereka tentu ada rasa trauma atau ketakutan dalam diri mereka bahkan untuk bercerita. Maka dengan kita menemani mereka, mendengarkan cerita mereka, ini sudah langkah yang sangat bagus. Seperti itu. Nah, setelah mendengarkan mereka, maka kita bisa memasukkan seperti doktrin-doktrin ataupun nasihat-nasihat bahwa mereka memiliki kekuatan juga. Mereka memiliki hal yang bisa mereka banggakan, sehingga mereka tidak selalu terpuruk atau tidak terpuruk secara berkepanjangan. Seperti itu. Nah, ini bisa kayak kepercayaan diri mereka, mengembangkan prestasi mereka, sehingga oh ini loh saya punya ini, sehingga saya tidak layak lagi untuk dibully, seperti itu. Nah, jika hal tadi tidak ngefek atau tidak memberikan dampak yang signifikan bagi korban tadi, maka kita bisa merujuk kepada ahlinya. Jadi ahli di sini yaitu psikolog ataupun psikiater. Nah, di sana psikolog atau psikiater nanti akan memiliki cara-cara ataupun terapi psikologis untuk membantu mereka dalam berdamai dengan dirinya, berdamai dengan keadaan, dan juga untuk merencanakan apa yang akan mereka lakukan di kemudian hari. Nah, kalau menurut saya yang menjadi poin penting di sini adalah bagaimana dalam perencanaan mereka ke depan ini. Begitu, sehingga mereka tidak istilahnya berkubang dalam masalah mereka, tidak berkubang dalam trauma bullying tadi, tapi lebih pada bagaimana saya untuk maju, bagaimana saya ke depannya. Begitu, sehingga anak tadi bisa lebih berkembang dan tidak stuck dengan masalah bullying tadi. Terkadang sebagai orang dewasa yang bersinggungan langsung dengan remaja, terkadang ada keraguan dalam diri orang dewasa tadi, orang tua ataupun guru. Apakah kepercayaan yang saya berikan ini mereka jalankan dengan baik, atau jangan-jangan mereka malah menyeleweng, menyalahgunakan kepercayaan yang saya berikan. Maka ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Umpamanya
Contoh saja sebagai guru gitu ya. Apakah tugas yang kita berikan itu sudah dilaksanakan dengan baik dan benar? Maka yang bisa dilakukan adalah dengan cara penegakan disiplin atau aturan. Begitu. Nah, maksudnya bagaimana? Ya harus ada pengawasan di awal memang. Karena kita belum tahu anak ini bisa menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Dan yang bisa kita jadikan perhatian lebih adalah apakah memang yang mereka lakukan atau ketidakbaikan yang mereka lakukan ini murni kesengajaan atau tidak. Jangan-jangan anak ini memang tidak bisa gitu. Contoh, anak disuruh membersihkan kamar mandi, ternyata kok nggak dibersihin. Nah, ini ada dua kemungkinan tadi. Yang pertama, memang anak ini tidak mau melakukan, maka kita harus menegakkan disiplin. Harus ada istilahnya punishment. Jadi ada hukuman yang lain yang mungkin bisa diterima oleh mereka. Tapi kemungkinan yang kedua adalah jangan-jangan anak ini di rumah nggak pernah disuruh bersih-bersih sama orang tuanya. Maka kalau dalam kasus ini kan anak tidak mampu melakukan itu. Nah, maka guru ataupun orang terdekat di sekolah itu harus mengajari dulu untuk melakukan hal yang diinginkan tadi gitu. Nah, bagaimana dengan orang tua? Yang bisa dilakukan adalah dengan melatih keterbukaan gitu. Jadi bertanya dulu, kira-kira kalau kamu melakukan ini sanggup nggak? Kayak ditantang begitu. Biasanya kalau remaja ditantang begitu, ada keinginan untuk membuktikan hal itu. Tapi ternyata kalau umpamanya tidak mampu, nah orang tua bisa menurunkan tugasnya tadi. Nah, kalau umpamanya mampu, terus ditanya, gimana tadi, kesulitannya apa yang kamu dapatkan tadi, seperti itu. Sehingga ketika orang tua dan anak remaja ini terbuka, maka kepercayaan yang lain pun bisa diberikan. Jadi tidak serta-merta kepercayaan itu langsung ada biasanya, tapi diawali dengan hal-hal yang kecil dan berlanjut ke hal-hal yang lebih besar. Kesimpulan yang bisa saya berikan di sini adalah bahwa Allah menciptakan kita dengan segala kekurangan dan kelebihan kita. Tidak mungkin Allah memberikan seseorang semua kelebihan dan juga tidak mungkin memberikan semua kekurangan dalam diri seseorang. Maka pelajari kekurangan kita, maksimalkan kelebihan kita, sehingga kita bisa menjadi orang yang lebih baik. Jangan terpuruk dengan apa yang tidak kita miliki, dengan kekurangan yang kita miliki, tapi kita harus mampu menjadikannya sebagai pelajaran hidup untuk menjadi orang yang lebih baik. Terima kasih. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.